alhamdulillah dipertemukan dengan niat baik, hati yang tulus untuk uh, apa namanya sudah 6 bulan nggak ketemu, dan juga bantuan netizen di Ketok. Aku lagi siaran, dia bilang, kak, nih IX suaminya di depan aku tinggalnya. Oh ya udah, terus kita investigasi dulu, nggak main datang, kita cek dulu ke security setempat, karena itu kan di rukun warga ya. Di Ya kita harus tanya dulu ke security, benarkah orang ini tinggal di situ, karena kan memang um, pasangan saat itu nggak mau ketemu, sidang juga nggak datang, banyak hal yang sudah diputus begitu saja. Jadi aku dengan hati yang tulus mempertemukan anak, karena anak kan juga sempat ngigau gitu kan, kangen Dedi, mimpi Dedi gitu ya, mimpi Dedi gitu. Ya aku pikir aku nggak boleh terlalu lama untuk melibatkan keegoisan aku dan dia terlibat dalam pertengkaran yang panjang. Lagi udah mau akhir tahun kan. Kalau dan udah nerima akta cerai juga, aku pikir ya udah, saatnya kita damai. Tapi bisa sampai adanya investigasi itu mencari rumah siswa mantan suami. Itu kosan. Tidak terputus sama ya, kita terputus karena dari pihak lawyer juga tidak mau meneruskan informasi kita. Dan aku pikir mungkin sudah terlalu banyak orang di luar keluarga yang ikut campur. Jadi aku pikir kalau keluarga, menurut aku ya nggak usah dibawa ke hukum lagi gitu kan kasus hukum udah selesai, pengadilan udah selesai, sekarang balik lagi ke kemampuan dan tanggung jawabnya sebagai ayah aja gitu. Jadi makanya kemarin kita diselamatkan juga sama lawyer dari pihaknya saat pertemuan, karena kelihatannya juga dia takut baru ketemu aku lagi, apalagi dengan berita-berita dia sudah punya pasangan baru. Akhirnya mungkin aku bisa pahami dia takut ketemu aku, keluarga, takut dimarahin, takut apa segala macem. Dan aku juga nggak tahu, ada media juga di sana, ada beberapa yang meliput juga, ada media juga beberapa ke sono, dan aku tahu juga teman-teman juga kerja, jadi aku menjawab yang benar-benar aku alamin gitu. Dan pengacara di situ juga bilang bahwa kalau bisa sesuai dengan hasil putusannya kan hanya ke nafkah anak aja sebesar 2,5 juta per bulan, dan ada kenaikan 10% per tahun. Nah ya udah, dari situ kami menagih sesuai gitu ya. Dan dia ada mencetuskan kalimat yang kurang elok. Dia bilang, kenapa uang udah habis ya, minta jadi minta nafkah. Maksudnya kan dia emang belum baca putusan gitu kan. Itu aja sih yang kemarin kalimat yang menurut aku kayak dia mengolok, ini urusan anak loh kan, akunya nggak minta penghiburan, idah ya kalau di Islam, mut'ah madiyah itu kalau kita yang gugat katanya gugur ya, yang menjadi hak-hak kita gitu ya. Jadi menurut aku ke anak aja. Jadi itu yang membuat aku kayak ya untunglah ada lawyer lah yang menengahi, karena kan mungkin kita nggak tahu juga ego lelaki kalau sudah seperti itu ya, memang harus ada yang menengahi. Apalagi dari pihak keluarga beliau juga tidak ada yang turun untuk menghadapi aku gitu, untuk menjembatani gitu. Karena kan aku pribadi kan berusaha dewasa, berusaha untuk ini buat anak gitu. Tapi dicelotehin seperti itu kayak akhirnya lawyernya marah sama dia, nggak boleh gitu sama anak, kamu di dunia ini harus membuat damai, ini buat anaknya sehat, baik, cakep lagi, gitu-gituin sama lawyernya. Nah, terus kata dia bercanda sama lawyernya kayak ayah sama anak kan, karena kan dia selalu bilang itu lawyernya dia tuh kayak abangnya dia. Terus aku juga baru pertama kali ketemu lawyernya, selama ini kan dia kayak sentimen aja sama aku di media, selalu bilang aku yang salah, tapi pas waktu ketemu ternyata dia tidak sekeras itu. Karena aku juga bilang kan aku perempuan, kenapa kemarin nggak konfirmasi dua belah pihak, kenapa kok beratnya ke sana. Mungkin kalau misalkan kita bisa lebih awal ketemu, perceraian itu jadi rapi, mediasinya jadi rapi. Dan waktu itu aku juga sempat mau rujuk dalam artian harus ada orang tengah nih gitu, supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama, kan yang berat di pihak dia kan. Dan akhirnya ya udah, kayaknya memang dari pihak pasangan ini tidak mau berubah. Ya udah, akhirnya lawyer tersebut diwakilkan untuk
membela dia gitu ya. Tadinya sebenarnya lawyer tersebut udah jadi penengah, udah menjadi apa ya namanya, mediator. Mediator. Mm-mm. Tapi kan sekarang berjalannya waktu, Javier sudah makin besar nih. Iya, iya, iya. Udah tahu belum kondisi orang Eh, tua seperti apa? Dan belum secara detail ya, tapi kemarin sudah aku sudah bilang sama dia gitu, dan dia juga udah, ya mungkin sekarang ini komunikasi belum baik ya karena pasangan masih mengintimidasi aku terus kan, marah, melontarkan kata-kata yang tidak pantas gitu. Jadi kayak ya pokoknya dia membuat aku setelah janda ini, ya jika lo janda, nikmati janda lo, gua duda nih. Lo harus dewasa, kita ngomongin masalah Javier, tapi cara ngomongnya udah kayak bukan ke temen, malah kayak ya oke, dia benci sama aku silakan, tapi jangan mengintimidasi gitu. Ya udah, akhirnya aku nggak mau terlibat omongan yang panjang karena menurut aku dia terus gaslighting itu nggak ada ujungnya, karena nanti diputar balikin fakta atau apa aku nggak ngerti. Ya aku cuma minta atensi aja sama lawyernya, tolong pasangan juga kalau bisa jangan intimidasi dengan kalimat-kalimat yang ya nggak elok gitu kan. Saya gimana pun kan saya ibu dari Javier gitu. tapi kesiapan kamu gimana ntar suatu saat beranjak ke dewasa si Javier, beranjak remaja mungkin gede gitu ya? Dijelasin, Cara menjelaskannya seperti apa? jelasin aja. Aku sama anak aku tuh udah bicaranya udah bicara yang seperti biasa, dan emang anak aku udah tahu dedinya sudah punya kehidupan baru, sudah punya pasangan baru. Aku sudah perlihatkan. Oh, sudah. Iya, menurut aku udah SD, udah. Nih kenapa Dedi nggak pulang ya? Dedi sudah punya keluarga baru, aku bilangnya gitu. Aku bilangnya begitu. Oh gitu ya. Biasa aja karena anak kecil kan. Tetapi aku harus ngomong. Jadi once nanti Dedinya benar-benar menikah dengan pilihan terbarunya, ya aku rasa anak udah tahu gitu. Soalnya anak aku cowok kan logika ya. Jadi aku rasa aku nggak harus ngomong gitu. Karena dia pun juga co-parentingnya juga nggak seimbang sama aku. Harusnya dia juga bisa bawa anaknya, dia yang cari anaknya. Malah kan kalau melihat dari video kan aku yang nyamperin, bukan yang nyamperin. Tapi kalau Cikis dia udah ada pasangan lagi belum? Belum, dan aku memang tidak berniat untuk kesana dulu sih. Banyak yang aku harus bereskan dari berantakannya rumah tangga ini ya, karena efeknya kemana-mana. Karena kan aku sempat punya usaha, ya kan, usaha yang keluarga semua, dan menurut aku itu melibatkan dan merusak banyaknya poin-poin penting di hidup aku. Dan makanya kan sampai sekarang dia kayak belum terima rezeki dia dan rezeki aku akan berefek gitu. Tapi aku yakin selama aku menjadi orang yang benar ke depannya, rezeki aku pasti ada.